si pengecut yang sebentar lagi akan ditangkap oleh Interpol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada fakta baru ya dari Dr. Taufik. Nah, beliau ya menyentil Rismon Syanipari. Ternyata pernah menelpon Dr. Taufik yang menanyakan tentang watermark dan emboss ijazah UGM. Sehingga Dr. Taufik menduga ya kalau si Rismon ini di saat presentasi di acara Rakyat Bersuara, ijazah Jokowi diduga diedit oleh Rismon. Nah, Dr. Taufik juga mengatakan ya, Rismon bakal ditangkap oleh Interpol. Artinya Rismon ini kabur ke luar negeri ya. Apakah takut gara-gara banyaknya laporan seperti laporan Yusuf Kala, laporan dari juga mantan Ketua DPR Marwali, belum lagi laporan tentang pemalsuan ijazah Rismon Yamaguchi Jepang. Jadi menurut netizen nih ya, Rismon sudah di ujung tanduk ya. Ya, Rismon kalau kita lihat tidak bisa berkutik lagi, berharap bantuan Jokowi. Jokowi pun sepertinya enggan ya membantu Rismon. Baik, langsung saja kita simak ya pernyataan dari Dr. Taufik. Kalian yang runyam-runyam, kalian yang suka komentar jelek, sudah saya identifikasi, saya screenshot tanggal jamnya. Ya, sama juga percakapan saya dengan RHS. Jadi ini saya bocorin ini. RHS itu jauh-jauh hari dengan pengacaranya tuh tepatnya tanggal 23 Februari itu sudah minta kepada saya untuk ditunjukkan ijazahnya almarhum Pak Bambang Rujito ya, yang alumni benar-benar alumni Fakultas Kehutanan UGM dan lulus tahun 85. Dia ada itu percakapan, saya simpan, nanti satu ketika itu kan saya buktikan untuk mendukung Topi Merah dan mendukung Mas Roy sama mendukung Pak Ugrosino. Jadi kita ini nggak main-main. Kita ini karena ini zaman digital, tinggal angkat telepon tunjukkannya. Saya sudah punya percakapan, nampaknya sudah disetting itu. Jadi Rismon ini, RHS ini berusaha mendapatkan data dari saya. Karena yang punya kami, yang melakukan militan itu saya, Pak Wirawan Adnan, Andika Dian Prasetyo, dan Bu Dr. Tifa. Tapi awalnya hanya saya dengan Pak Ahmad Wirawan Adnan. Di Bogor kita sudah meneliti 10 dan salah satunya yang dijadikan alat bukti di dalam persidangan ya di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, singkat cerita, jadi dia itu ternyata telepon berkali-kali ya. Itu ingin tanya posisi watermarknya di mana, embossnya di mana, kemudian hologramnya di mana, itu ternyata dalam rangka mau diedit ya oleh si si pengecut yang sebentar lagi akan ditangkap oleh Interpol ya. Buat kalian yang suka jelek-jelekan saya, tak suruh nangkep ini dari polisi beneran ini. Kamu kira saya kan Ketua Pusat Studi dan Kajian Anti Korupsi, murid saya polisi banyak. Jadi kalau suruh nangkep kamu itu yang komentar negatif di tempat saya, gampang itu ya. Itu sudah berhasil tuh di TikTok, sudah saya ancam pakai ini. Kamu juga yang, jadi aku luruskan kembali. Dan nampaknya ini sebuah skenario yang sudah diatur jauh-jauh hari. Jadi dia bergabung kepada percakapan di Sunumbang. Tolong dikirim ke saya ya, itu video atau foto yang sudah scan, watermarknya di mana, embus ternyata ini mau dipakai ini. Dipakai untuk membuat kopi. Emangnya gue bodoh, ijazah aslinya aja saya nyimpen kok, ada 4 itu ijazah aslinya ya. Terus nah, kembali ke pernyataan tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Roy Suryo di Rakyat Bersuara, yang disampaikan oleh Topi Merah itu nyambung dengan saya. Jadi 23 Februari saya ditelepon minta ditunjukkan sampai detail, saya cuma tunjukkan posisinya di mana Bang, karena waktu itu lewat telepon. Bang, itu posisinya embossnya di mana, watermarknya di mana, bentuknya seperti apa. Aduh, jadi ini saya luruskan kembali. Yang pertama, buat kalian pendukung Pak Jokowi, ya jangan menggunakan hukum semau-maunya. Bukan polisi, bukan jaksa itu mau ditangkap, dan yang pasti kalian bukan penasihat hukumnya. Ya, penasihat hukumnya itu masih teman-teman saya satu organisasi ya, namanya Yaakob Hasibuan ya. Antara lain juga di situ ada Rifai Kusumanegara dan menantunya Pak Uto ya. Jadi janganlah kamu itu bukan siapa-siapa, kamu nobody ya. Kok bisa-bisanya mewakili polisi, mewakili jaksa. Saya yakin jaksa tidak akan mempe 21 karena 2 syarat tidak mungkin terpenuhi.
kalian berpikir memidanakan orang, apalagi ada pasal delik aduan, terus yang mengadukan tidak datang begitu. Ini akan kalian rubah seperti peristiwanya Gus Nur dan Bang Menteri. Dulu masih ada peraturan pemerintah pasal 14, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 46, pasal 14 ayat 1 dan pasal 15. Dan pasal 15 itu sudah di-drop oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang kalau lapor penghinaan ya harus datang sendiri. Pertinyi ini ipikih seorang Jokowi itu punya nyali untuk datang di pengadilan. Karena kalau datang ke pengadilan saya tidak akan mungkin Bapak Presiden ke-7 atau Presiden ke-7 saya akan panggil Bang Jack. Bang Jack dulu di UGM kosnya di mana Bang Jack, kantinnya siapa, ya. Jadi aku kembali ke topik awal sesuai dengan judul, ya, maju kena mundur kena, dilaporkan oleh Bang Bill di akunnya itu. Terus kemudian juga dilaporkan oleh pembeli bukunya, ya. Jadi ini memang tidak mudah pilihan, maka hidup itu harus konsisten, ya. Hidup itu seperti yang disampaikan oleh mantan pembalap yang juga menjadi bintang film, Paul Newman. Dia mendeskripsi dirinya itu lelaki sejati itu. Rismond dilaporkan Bill yang saya tidak tahu, tapi yang pasti diragati oleh Pak Jokowi lah. Mana ada relawan namanya relawan rela tidak keluar uang. Relawan itu singkatan dari rela tidak keluar uang atau rela kalau ada uang, ya. Sudah pergi ke Jepang dan ternyata sudah viral di mana-mana dia tidak pernah lulus di Yamaguchi, ya. Mungkin Yamaha di Guci Tegal barangkali itu pernah dia mungkin, ya. Yamaha di Guci Tegal mungkin pernah singgah. Oke, singkat kata, memang tidak mudah, ya, di dalam hidup itu. Orang kalau di dalam ajaran agama Islam namanya istiqomah, ya. Kalau sikap namanya konsisten, tapi kalau menyangkut perilaku itu namanya karakter. Jadi seseorang sudah punya potret sendiri, ini karakternya seperti apa, dia lurus apa tidak begitu, ya. Nah, makanya kan tidak mudah, ya, ketika menyeberang dipikirnya sudah rumpunnya sama, ternyata oleh rumpun itu juga tidak diterima, ya. Tapi yang saya akan soroti bahwa hukum di era Pak Joko Widodo ini dipakai main-main. Kenapa main-main itu? Coba Andi Aswan, kemudian Adi Darmawan, ya, Rasman, tiba-tiba sudah berteman, padahal dulu mengolok-olok Rismond dan melaporkan dan sebagainya, minta segera ditangkap, ditahan. Ini kan main-main namanya, ya. Ketika dia berada di luar ring, ya, dia diancam-ancam untuk segera dijebloskan, bahkan seolah-olah mewakili polisi. Itu ada itu yang perempuan itu, ya. Bahkan juga namanya nama-nama Belanda begitu, ya. Namanya Belanda itu, ini tanggal sekian nanti P21 akan ditangkap. Saya minta itu kepolisian, ya, dan juga kejaksaan, orang itu ditangkap itu, karena orang itu sudah mencatut nama polisi, mencatut nama kejaksaan, tepatnya mencatut institusi kepolisian dan kejaksaan. Kejaksaan belum P21 dia sudah teriak-teriak ini mau ditangkap tanggal sekian ditangkap. Ya, ini nanti saya carikan borgol sebentar lagi itu. Saya carikan. Jangan menjadikan hukum permainan. Kemarin Rismond dimusuhi setelah bersatu, pasalnya dicabut. Itu undang-undang itu bukan milik kalian dan salah lagi. Sudah keluar Perma nomor 1 2026 masih mendasarkan perkap, padahal di pasal 361 hukum acara pidana disebutkan apabila perkara yang terjadi di sebelum berlakunya undang-undang KUHP atau KUH baru, ya, belum sampai pada tahap penuntutan, maka tetap menggunakan pedomannya ini. Jadi RJ-nya Egy Sujana, RG-nya Damai Hari Lubis dan RG-nya Rismond itu nggak berlaku. Yang berlaku itu laporan pidana orang yang sudah beli buku tapi dinyatakan isinya palsu, itu yang kena pasal, ya. Pasal penipuan. Jadi melalui tayangan yang cerdas, jenis, jujur dan pemberani, ya, para mahasiswa saya
saya tidak akan melaporkan Rismon karena udah terlalu banyak itu. Tapi saya sebagai ahli saya siap untuk memberikan data ini loh, percakapan saya, kenapa dulu dia telepon emboss, kenapa dia dulu telepon watermark, kenapa dia dulu telepon soal hologram, ternyata kepentingannya untuk ini ya. Jadi sebenarnya 23 Februari itu sudah galau dan itu nyambung dengan pernyataannya Michael Benjamin Sinaga yang mengatakan tanggal 16 itu sudah mulai galau men begitu ya. Jadi ini saya bocori, maju kena mundur kena ya, dan itulah yang disebut oleh Pak JK sebagai ternak Mulyono, kalian kurang ajar, kalian tidak sopan, kalian penghancur NKRI, dan yang lebih menyakitkan lagi Pak Jokowi membiarkan orang-orang menghancurkan NKRI. Jadi kalau jadi pendukungnya tidak dilaporkan, kalau tidak jadi punya dimusuhi, itu benar-benar brengsek, konyol, tidak bisa dimaafkan. Makanya kalau saya ketemu kamu, saya nggak ada kamu, saya borgol ya. Kamu saya borgol kamu, seperti yang aku punya. Nah ini ya, ini bukan borgol main-main, bukan borgol seperti yang dibawa presiden petisi itu. Kalau saya presiden beneran, presiden Asosiasi Ahli Pidana. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Merdeka. Nah, tidak hanya itu saja ya, seorang alumni Universitas Mataram ya membocorkan bahwa Rismon itu adalah dosen pecatan Universitas Mataram. Jadi Rismon ini dianggap orang yang sudah tidak waras ya. Artinya memang Rismon sebelumnya cukup banyak masalah. Sebagai alumni UNRAM ini, kita melihat dulu ketika Rismon ini pernah mengajar di sana, ya, melihat kampus UNRAM ini sebenarnya secara tidak langsung ini diobok-obok oleh Rismon. Dia masuk ke sana, lalu tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba dia dipecat, diberhentikan dari sana. Ini apa yang abang mau sampaikan? Yang pertama ya, jadi Universitas Mataram atau yang disingkat UNRAM itu adalah kampus yang ya grade-nya itu paling tinggi di Nusa Tenggara Barat itu. Akreditasinya itu paling bagus dan masyarakat NTB atau anak-anak NTB itu sangat mengidam-idamkan untuk menjadi lulusan di Universitas Mataram. Kampus negeri kan? Bahkan ya kampus negeri di Mataram, kampus terbesar lah kalau di Nusa Tenggara Barat. Bahkan sekarang populasi masyarakatnya itu mahasiswanya itu justru sangat heterogen gitu. Jadi dari NTT, dari Pulau Jawa, dari Bali dan lain sebagainya itu juga cukup signifikan sekarang. Jadi NTB itu juga kampus yang banyak dosen mahasiswanya itu juga yang terlibat dalam banyak dinamika nasional gitu. Jadi sebagai alumni UNRAM saya cukup bangga lah dengan kampus kami itu, tetapi memang begitu muncul sosok Rismon Sianipar ini adalah pernah mengajar di Universitas Mataram, saya jujur kaget juga gitu. Kaget juga karena ya, kami melihat sih tidak mencerminkan sivitas akademika Universitas Mataram. Soalnya di situ. Soalnya di situ ya? Ya, tidak mencerminkan. Nah, ini kan sebagai alumni UNRAM ya, kita melihat Rismon di sana kan pernah mengajar di teknik elektro. Nah, sebagai alumni UNRAM ini melihat integritas dosen dulu gitu. Soal seleksi masuk ini bagaimana? Mungkin ini sesuatu yang sangat mungkin mahasiswa akan terbatas mengetahui itu ya. Tetapi melihat lebih kepada integritas dosen di sana itu gimana? Ya, pertama gini, saya ini juga merupakan pengurus atau wakil sekretaris di Ikatan Alumni UNRAM Jabodetabek Banten. Jabodetabek. Nah, melihat kelakuannya Rismon ini jujur saja kami sangat menyayangkan. Tapi saya sempat ditelepon lah oleh seorang senior lah di Mataram, di UNRAM, menelpon saya menceritakan lah terkait dengan Rismon ini siapa gitu. Ya menurut dia sih ya Rismon itu mungkin dia tidak waras menurut dia gitu, mungkin katanya gitu. Kenapa? Karena itu tidak mencerminkan tadi itu sivitas akademika. UNRAM itu kan dia bergulat dalam penelitian, pengajaran ke masyarakat, penelitian dan pengajaran ke mahasiswa, penelitian dan pengabdian itu. Nah, tapi justru yang dilakukan oleh Rismon CS ini kan mengombar-ngombarkan tentang satu hal yang sangat aneh sebetulnya dalam sejarah dinamika di Republik ini, mengaku-ngaku sebagai seorang peneliti, seorang akademisi, tapi penelitiannya itu belum selesai, tapi dikeluarkan ke publik.
ke publik itu. Jadi gini, psikologi orang-orang UNRAM itu kayak tidak mau tahu tentang Rismon gitu loh. Sama dengan kampus Yamaguchi lah, kalau tidak salah yang di Jepang itu, dia sama sekali tidak mau bicara tentang Rismon itu, sehingga kan muncul spekulasi. Apa mungkin memang dia tidak dikenal gitu di sana? Dikenal gitu, dikenal, tapi orang di sana itu tidak mau bicara tentang Rismon. Kan biasanya kan lihat kualitasnya. kita kalau itu alumni, kalau itu bagian dari kampus kita, dengan berbangga diri kita menyampaikan, oh itu alumni kita. Iya. Kayak apa ya, kayak orang tuh tidak mau dikait-kaitkan dengan seorang Rismon. Jadi psikologi itulah yang terjadi kepada keluarga besar UNRAM yang kami lihat kayak tidak mau mengakui gitu loh bahwa Rismon itu adalah bagian dari UNRAM. Nah, mungkin karena itu juga kenapa kemudian Rismon saat ini sudah tidak lagi menjadi bagian dari Universitas Mataram.